Ustaz boleh atau? Boleh satu lagi sana. Yang lagi ramai soalnya Ustaz. Masya Allah. Anggapan Ustaz mengenai musik bagaimana? Apalagi ada sebagian yang juga suka berdakwah menggunakan musik atau alat musik. Iya. Masya Allah. Ustaz Said. Ini kayaknya berulang lagi peristiwa Bandung nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tanpa berniat untuk menggurui, tanpa berniat untuk mempunyai istilahnya, tanpa berniat untuk mengesampingkan pendapat dari guru-guru kami yang mungkin berbeda pandangan. Bagi saya, melihat dari hadis-hadis yang ada buat saya, ingat ya, ini saya berbicara untuk saya pribadi. Saya dulu pelaku musik, saya sempat hidup sampingan dari musik juga. Jadi betul-betul saya dulu memang itu saja. Maka saya mengatakan bagi diri saya bahwa musik itu haram bagi saya. Kenapa? Karena pada saat mendengar musik, jadi pernah begini. Ini ambil ibrahnya saja. Jadi anak-anak saya pernah mendengar dari istri saya bahwa dulu bapaknya pernah jadi DJ gitu dulu, ya. Ini ambil ibrahnya, bukan yang lain-lain, ambil ibrahnya. Kemudian qadarullah lagi bersih. Kita ganti lemari waktu itu, ketemu ada CD yang dulu saya bikin gitu. Pasti ada sampulnya dan lain-lain. Terus saya bilang, nah nih, karena anak saya nggak percaya. Kan ngeliat saya udah begini. Wah masa katanya begitu ya. Nah bapak-bapak kadang kalau anaknya begitu kan tertantang juga kadang-kadang. Nih nah, dengar dong, pengen denger. Setel lah akhirnya tuh, cek gitu. Dengerin aja ya, Baru awal, baru gitu kan. Itu hati saya tuh langsung seolah-olah masih ada getaran yang kuat gitu. Langsung saya matiin, udah cukup. Lah baru tuk katanya. Musik apaan? Iya makanya nggak beres kan ayah bikin musiknya. Iya katanya. Kayak gitu kok didengerin. Makanya nggak usah dengerin. Saya ambil patahin. Ternyata apa? Ternyata berpengaruh. Dan saya merasakan musik melalaikan saya. Nah ada guru kami di belakang, Ustaz Said Kutub. Pada saat ditanya hal yang sama, kita berdua sama-sama duduk, saling cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nanya siapa waktu itu ya Ustaz? Personil Ojek, kok Ojek? Apa siapa lah? Pokoknya salah satu deh. Gugum ya. Yang agak mohon maaf, iya Mas Gugum gitu, Bumi gitu ya. Ya. Beliau nanya langsung gitu, Ustaz, ini mumpung ada Ustaz berdua nih, Masya Allah dia ada Ustaz Said juga. Ustaz Said berpendapat, pendapat kedua kata Ustaz Said. Kalau menurut saya, kata Ustaz Said, ya, saya pinjam kata-kata antum Ustaz, mohon izin. Apabila musik itu kemudian mengingatkan kita pada kematian, pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hukumnya mubah, boleh. Ya, pada saat musik itu kemudian menginspirasi kita, mengingatkan kita pada kematian, ya, itu yang kedua. Tapi ada pendapat ketiga kata beliau. Pendapat ketiga, apa itu pendapatnya? Pendapat ketiga adalah ikutin pendapat Abu Fida kata beliau. Kok begitu? Iya kata beliau. Karena buat beliau musik itu nggak ada pengaruhnya. Beliau dari kecil nyantri, nggak pernah dengar musik. Jadi kalau dengar musik ya biasa aja. Nah kalau mau dengerin pendapat dia nih, yang udah pernah kerja dari sana, mengalami itu, apa yang dirasakannya. Kalau ditanya kepada saya, kata Ustaz Said, ya saya nggak ada pengaruhnya. Jadi biasa-biasa aja. Begitu kira-kira. Nah oleh karena itu saya kembalikan lagi ke pribadi masing-masing. Begitu ya. Musik itu melalaikan atau tidak? Kembalikan ke pribadi masing-masing. Kalau udah dengar musik, dengar azan, santai apa bagaimana? Apa langsung dimatikan musiknya? Langsung memenuhi panggilan Allah atau bagaimana? Nah oleh karena itu silakan diinterpretasikan masing-masing. Saya tidak mau mengkirim opini, tapi saya sudah katakan bagi diri saya memilih untuk tidak mendengarkan. Bagi diri saya, gitu ya. Ya karena kan gini Ustaz, kadang-kadang di perjalanan ada lagu-lagu yang justru malah tadi mengingatkan kita pada Allah. Kayak contoh misal lagunya Optik Tobat, rasanya pengen sholat sunnah 2 rakaat. Dengerin lagunya Bimbo Tuhan juga seperti itu. Iya. Kan? Ada misalnya yang baru kemarin pulang dari Palembang, misalnya ada Ustaz Berry gitu ya.
bukan sarana ibadah, tapi hanya mengingatkan tentang kematian, dunia sementara akhirat selamanya, gitu kan. Nah itu kadang-kadang kita nih yang lagi belajar seperti ini kikuk nih, kira-kira kita harus ikut yang seperti apa, gitu. Itu yang kadang-kadang kita butuh masih panduan, gitu. Iya, saya sudah menyampaikan dua pendapat tersebut, ya, masing-masing berpegang pada pendapatnya. Terus bagaimana kita nih yang masih belajar ini, bagaimana? Yang pertama yang bisa kita lakukan, perbaiki sholat kita. Kenapa? Karena di dalam sholat ada doa. Doa di dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Kalau Allah yang akan menentukan kemudian, menggait kita masing-masing pribadi kita ini, mana yang kemudian kita lebih condong hati kita. Allah yang paling menentukan nanti, gitu ya. Oleh karena itu, benarkan sholat kita supaya ilmu yang kita terima itu akan menguatkan diri kita, menguatkan dari kita. Untuk sekarang boleh, silakan pilih mana pendapat yang menurut antum lebih pas nih nerimanya. Karena pada saat kita memilih pendapat salah satu ulama itu yang bertanggung jawab di hadapan Allah nantinya. Dia lebih paham, kita mengikuti pendapatnya, dia yang tanggung jawab, bukan kita. Tapi apa mau seperti itu terus kita beragama? Taklid buta, ikut-ikutan, kan enggak. Kita diberikan akal yang sama, pikiran yang sama. Oleh karena itu bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita. Gitu ya. Jazakallahu khair. Baik. Udah aman ya? Gak ada permasalahan lagi ya? Baik. Masih belum. Tuan rumah Bukan masalah. ya, akapela. Iya. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa membahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya, insyaallah. Baik, mungkin saya sudahi dulu pertemuannya atau kajian kali ini. Mudah-mudahan yang dikit yang kami sampaikan bisa diterima dengan baik. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum, lakum minni al-hubbu wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la